Busuk pada tanaman cabai bisa membuat rugi dalam waktu yang cepat. Yang membuat ngeri, pada tingkat serangan yang ganas, dan didukung oleh kondisi lingkungan dengan curah hujan tinggi, tanaman bisa mati hanya dalam waktu 1 atau 4 hari saja. Pengendaliannya semestinya dilakukan secara teknis dan kimiawi agar lebih efektif dan tidak boros pengeluaran. Karena kalau secara kimiawi saja tanpa memperhatikan kondisi lahan, dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung, pengendalian akan membutuhkan waktu lebih lama. Agar jamur penyebab layu bisa segera mati, kondisi tanah juga harus mendukung. Perlu adanya pengolahan tanah yang baik. Baik struktur tanahnya, yaitu kondisi tanah dalam keadaan subur. Baik pH tanahnya, juga seimbang unsur haranya. Karena tanah dengan pH tanah kecil, atau tanah yang asam, memiliki beberapa kekurangan. Yakni tingkat kelarutan fosfatnya rendah, dan sebagian patogen tular tanah berkembang pada pH tanah rendah. Apabila menggunakan pupuk kandang, setelah sebelum dibentuk bedengan, lahan sebaiknya dibiarkan dulu selama 1 minggu. Dijemur di bawah terik matahari. Tujuannya agar patogen pada permukaan tanah, atau yang berasal dari pupuk kandang tadi mati. Untuk mencegah serangan penyakit layu, bisa ditambahkan agen hayati trichoderma, tepat pada lubang tanam. Terapkan juga penggunaan jarak tanam yang lebar. Dan melakukan pewiwilan pada ruas cabang di bawah cabang Y. Pengendalian busuk secara kimia bisa dilakukan mulai dari awal. Pertama, dengan memberikan fungisida perlakuan benih. Fungisida yang baik digunakan untuk perlakuan benih adalah fungisida sistemik, misalnya seperti Ridomil Gold 350 ES dengan kandungan 350 gram per liter mefenoxam. Penggunaannya bisa mencegah penyakit busuk antraknosa, ataupun busuk yang diakibatkan oleh jamur Phytophthora. Jangan keliru dengan Ridomil Gold yang bentuk formulasinya tepung. Karena bahan aktifnya berbeda. Kalau yang padat, ada kandungan mancozebnya yang bekerja secara kontak. Ridomil Gold yang 350 ES kemasan isi 12,5 ml, harganya sekitar 25 ribuan. Untuk dosis pemakaiannya adalah 2,5 sampai 5 ml per kilogram benih. Atau bisa juga dengan fungisida Previkur, yang juga bekerja secara sistemik untuk mengendalikan busuk akibat jamur Phytophthora dan rebah semai. Harga 100 ml fungisida Previkur, sekitar 40 ribuan. Untuk perlakuan benih, rendam selama 4 atau 6 jam pada air hangat suam-suam kuku yang sudah diberikan Previkur. Gunakan dosis 1,5 sampai 2 ml per liter air. Selanjutnya, mengingat variasi serangan penyakit utama cabai bisa muncul kapan saja, sejak tanaman berumur 1 minggu hingga 1 bulan, mulailah aplikasi fungisida sistemik. Misalnya seperti Tandem, Amistartop, Acrobat, atau Nativo. Lalu pada saat tanaman cabai berusia 1 bulan, akan lebih baik jika menggunakan fungisida dengan bahan aktif ganda. Apa jadinya jika serangan busuk ini sudah terjadi? Apabila sudah terjadi, jika serangan masih pada tingkat awal interval, penyemprotannya seminggu sekali saja. Namun, jika serangan sudah ada pada tingkat lebih lanjut, intervalnya diubah menjadi 3-5 hari sekali. Ini menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Agar lebih efektif, penyemprotan dapat dilakukan dengan cara mencampur fungisida, yaitu dengan fungisida yang cara kerjanya kontak dan sistemik. Dalam proses mencampur fungisida ini, perhatikan juga sifat dari masing-masing fungisida yang juragan gunakan. Apabila tertera fungisida kontak yang sifatnya kuratif,
itu berarti fungisida tersebut digunakan untuk memulihkan tanaman setelah terjadi serangan. Sedangkan fungisida sistemik yang bersifat protektif digunakan untuk melindungi agar bagian tanaman lain yang belum terinfeksi tidak akan terinfeksi. Berikut ini ada beberapa rekomendasi kombinasi bahan aktif yang bisa dicampur untuk mengendalikan penyakit busuk dengan dosis penggunaan 1–2 ml per liter. Misal menggunakan klorotalonil sebagai fungisida kontak. Juragan bisa menggunakan fungisida sistemik sebagai campurannya. Bisa dengan bahan aktif dimetomorf, metalaxyl, azoxystrobin, atau tebuconazol. Selain klorotalonil, ada juga bahan aktif lain sebagai fungisida kontak, yaitu mancozeb. Bahan aktif ini bisa dicampur dengan fungisida sistemik dengan bahan aktif dimetomorf dan metalaxyl. Lalu, ada juga fungisida kontak dengan bahan aktif propinet. Penggunaannya bisa dicampur dengan fungisida sistemik berbahan aktif simoksanil. Kalau juragan menemukan fungisida kontak dengan bahan aktif famoxadon, juga bisa dicampur dengan fungisida sistemik simoksanil. Mixing fungisida ini tidak harus selalu kontak dan sistemik ya juragan. Bisa juga menggabungkan dua fungisida sistemik. Asalkan bukan dari golongan yang sama. Misalnya, seperti tebuconazol dicampur azoxystrobin, difenoconazol dengan azoxystrobin, atau tebuconazol dicampur dengan propiconazol. Ini boleh-boleh saja. Selain menggunakan dua bahan aktif yang dicampur secara manual, juragan juga bisa menggunakan fungisida yang mengandung bahan aktif ganda. Agar nanti penyemprotannya lebih praktis. Saya rekomendasikan beberapa fungisida yang bisa mengatasi banyak jenis penyakit busuk sekaligus. Kurzate 8/64 WP dan Benlox 50 WP bisa juragan gunakan untuk mengendalikan patek, busuk Phytophthora, dan Fusarium. Amistartop 325 SC, Tandem 325 SC, Acrobat 50 WP, Antrakol 70 WP, Cabriotop 60 WG, Trivia 73 WP, Daconil 75 WP, dan Polycom 70 WG, bisa juragan gunakan untuk mengendalikan patek, bercak daun, dan busuk Phytophthora. Untuk mengendalikan penyakit bercak daun, patek, sekaligus Fusarium, juragan bisa menggunakan Nativo 75 WG. Dengan cara-cara lengkap dan beberapa produk pilihan tadi, pengendalian semua jenis busuk pada tanaman cabai juragan akan lebih efektif. Diatasi secara teknis dulu, baru kimia. Ini baru namanya efektif. Cukup itu saja untuk kali ini. Nyalakan tombol loncengnya, kalau tidak mau ketinggalan info lagi. Sampai jumpa.